Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Pemirsa yang sangat kami cintai, alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk terus melakukan berbagai macam aktivitas. Dan kita selalu berharap agar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita pikirkan, selalu berada di jalan yang benar dan baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan kebaikan kita akan meraih yang namanya kebahagiaan. Baik kebahagiaan dunia, bahkan kebahagiaan akhirat kelak. Pemirsa yang sangat kami cintai, berbicara masalah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang, oleh siapapun yang ada di dalam dunia. Sehingga oleh agama hadir untuk memberikan jalan menggapai kebahagiaan tersebut, baik kebahagiaan dunia ataupun kebahagiaan akhirat. Sehingga salah satu di antara jalan yang diberikan oleh agama kepada kita untuk menggapai yang namanya kebahagiaan dunia dan akhirat adalah apa yang telah disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Amr bin As, di mana beliau pernah berkata, khamsun man kunna fihinna sa'ida fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang apabila kelima perkara tersebut ada pada diri kita, maka dipastikan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah waqtan ba'da waqtin. Bahwa kita selalu menyebut, berzikir, mengingat Allah dengan menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap saat. Artinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat dasar daripada keimanan kita dalam Islam. Di mana dengan sering menyebut la ilaha illallah kita sadar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga itu membuat hati kita menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang? Dan kemudian ketenangan itulah yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Ingat Allah dalam setiap masalah. Ingat Allah dalam setiap kondisi dan situasi apapun. Akan mendatangkan ketentraman jiwa. Dan itulah yang kemudian yang akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Yang kedua, wa idzab tuliya fi syai'in wa idzab tuliya bibaliyatin. Apabila seseorang itu mendapatkan sesuatu yang namanya bala, musibah, ujian dan cobaan, qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As adalah apabila setiap kali kita mendapati yang namanya bala, ujian dan tantangan, kita langsung ingat kepada pemberi cobaan itu, kepada pemberi ujian dan tantangan itu, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya kami ini milik Allah, dan apa yang kami miliki hari ini semuanya milik Allah. Tidak ada kekuatan untuk menetap dalam kebaikan, tidak ada daya untuk berpaling dari keburukan, kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan kalimat tersebut, setiap kali kita merasakan adanya bala, ujian dan tantangan dalam kehidupan, membuat kita lebih bersabar atas ujian yang Allah timpakan. Karena kita sadar apapun yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, ucapan yang apabila kita ucapkan membuat kita bahagia dunia dan akhirat adalah wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillah. Apabila seseorang
menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, merasa dilumuri oleh nikmat yang diberikan oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah sambil sadar bahwa apapun nikmat yang kita rasakan, apapun yang kita miliki hari ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bukankah Allah telah berfirman, jika kalian mau bersyukur atas nikmat yang telah kami berikan, maka nikmat itu akan kami tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika sebaliknya nikmat yang Allah berikan justru membuat kita kufur, justru kita pergunakan pada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang telah ada itu dicabut oleh Allah dan kemudian Allah mendatangkan azab yang sangat pedih. Syukur terhadap nikmat adalah ikatan bagi nikmat yang telah ada, sekaligus menjadi undangan bagi nikmat-nikmat yang belum pernah kita rasakan. Bukankah itu yang kita inginkan? Dan itu yang kemudian membawa kita dalam kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Yang keempat, perkara yang apabila melekat pada diri kita, ucapan yang apabila terus kita ucapkan membuat kita bahagia dunia dan akhirat adalah wa idzab tada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita memulai mengerjakan sesuatu yang kiranya di sana ada kepentingan, mulailah dengan melibatkan Allah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, melibatkan Allah dalam setiap urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubra'u fihi bil basmalah fahuwa aqta. Apapun perbuatan yang di sana ada kepentingan di dalamnya, yang dirasa ada kepentingan di dalamnya, tapi tidak dimulai dengan melibatkan Allah, tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka dipastikan perbuatan itu tidak ada keberkahan. Sebaliknya, apabila kita melibatkan Allah dalam setiap urusan, dalam setiap pekerjaan, maka akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan keberkahan itulah yang kemudian membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Yang terakhir, ucapan yang apabila terus kita ucapkan, apabila terus melekat pada diri kita, membuat kita bahagia dunia dan akhirat adalah wa idza afrata minhu dzamban qala astaghfirullahal azim. Apabila kita merasa terjerumus dalam kesalahan, merasa melakukan sebuah dosa, kita tidak berlarut di dalamnya. Kita tidak berlama-lama dalam kesalahan tersebut, tapi kita langsung bertobat kepada Allah dengan mengucapkan astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadamu. Jangan pernah membiarkan diri berlarut-larut dalam kesalahan. Setiap kali melakukan dosa, maka mohonlah ampun kepada Allah. Insya Allah, pemirsa sekalian, apabila kita melakukan 5 perkara tersebut, itu adalah salah satu di antara sekian banyak jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.